Cerita kali ini dapat menjadi pembelajaran untuk kalian yang masih suka nakal menggunakan jasa OpenBO. Selain tentunya penyakit yang dapat ditimbulkan dari praktik seks bebas seperti OpenBO ini, pikirkan juga lingkungan sekitar kalian, baik makhluk nyata ataupun tak kasat mata. Bisa jadi menegur dengan cara yang tak terduga. Namaku Agus. Aku adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang cukup bonafit di daerah SCBD. Dengan penghasilan yang lumayan dari tempatku bekerja, puji syukur aku dapat membeli apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, seperti kita tahu, Jakarta Selatan ini merupakan pusatnya sosialita. Banyak sekali tempat hiburan yang bertebaran, mulai dari tempat pijit kelas melati hingga tempat spa bintang 5 ada di sini. Apartemen yang baru saja kubeli ini kebetulan mempunyai reputasi yang kurang begitu bagus di masyarakat. Aku mengetahui hal ini dari Bram, teman kantorku yang langsung mengejekku ketika tahu bahwa aku membeli apartemen di sana. Dia berkata di apartemenku itu banyak sekali wanita malam yang membuka jasa OpenBO. Sebenarnya aku tidak percaya apa yang Bram katakan. Namun dia menantangku untuk mengunduh aplikasi iChat untuk membuktikan perkataannya. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya. Apa hubungannya jasa OpenBO dengan sebuah aplikasi, kataku. Aku yang saat itu tidak begitu tertarik dan memang tidak pernah nakal tidak begitu menghiraukan perkataannya. Seperti biasanya, pada hari Jumat selesai jam kerja, aku, Bram, dan beberapa teman kantor berkumpul di coffee shop dekat tempat kerja kami. Kami suka menghabiskan waktu di sini karena ramai lalu lalang orang pulang kerja. Terlebih lagi, banyak karyawan wanita dari pusat perbelanjaan di seberang jalan. Ya, hitung-hitung cuci mata selepas seminggu berjibaku dengan penatnya pekerjaan. Saat itu melintas seorang gadis yang sudah dari lama aku perhatikan.
Gadis itu berparas manis dengan rambut sebahu. Perawakannya yang ideal membuatnya cocok untuk menjadi seorang model. Dia tampaknya bekerja di salah satu toko di pusat perbelanjaan itu. Bram yang sudah tahu aku selalu memperhatikan gadis itu langsung memberikan kode kepadaku untuk berkenalan dengannya. Aku sebenarnya agak sedikit ragu, namun saat itu entah kenapa keberanianku muncul tak seperti biasanya. "Halo, boleh kenalan?" sapaku. Gadis itu seperti kebingungan. Dia melihat di sekitar, memastikan apakah aku berbicara kepadanya. Namun setelah menyadari aku memang berbicara padanya, dia hanya tersenyum kecut dan berlalu dari sana dengan cepat. Teman-temanku yang menyadari hal itu segera menertawakanku. Duh, apa yang kupikirkan? Malu sekali rasanya saat itu. Bram dengan muka yang seperti mengejek memanggilku untuk segera kembali ke meja. Aku pun segera menghampiri mereka. Tampaknya puas sekali mereka mengejekku sore itu. Waktu pun berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 8. Suasana di sekitar coffee shop itu sudah mulai sepi. Kami pun bersiap untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Lokasi apartemenku searah dengan rumah Bram, sehingga aku bisa menumpang pulang menaiki mobilnya. Di perjalanan pulang, kami mengobrol seperti biasa. Sesekali kami membahas kejadian tadi sore yang membuatku malu. Namun tak disangka setelah sampai di lobi apartemen, kami melihat gadis itu lagi di sana. Dia masuk ke apartemenku bersama seorang pria paruh baya. Bram segera mengomentari hal itu. "Wah, itu kan cewek yang tadi. Ngapain dia masuk sana sama om-om?" Bram segera curiga kalau gadis itu membuka jasa open BO. Dia menyuruhku untuk menginstal aplikasi iChat dan melihat kalau ada profil gadis itu di sana. Aku yang tidak begitu percaya kalau itu memang orang yang sama, tidak menghiraukan perkataannya. Aku segera keluar dari mobilnya, lalu menuju lift apartemenku. Badanku yang sudah lelah ditambah kejadian yang memalukan yang menimpaku tadi sore membuatku sudah tidak bersemangat untuk memikirkan gadis itu. Setelah aku sampai di apartemen, aku segera mandi untuk sekedar memulihkan tenaga. Lalu aku membuat secangkir kopi untuk menemani sisa malam itu sambil rebahan di sofa. Kamar apartemenku menghadap ke dalam, di mana terdapat kolam renang yang dikelilingi oleh beberapa tower di sana. Sehingga dari balkon aku bisa melihat aktivitas tetanggaku yang berada di sana. Sambil merenung, tak sengaja kuperhatikan satu kamar. Lantainya setingkat dengan kamarku.
Namun kamar lain di lantai tower itu gelap. Hanya kamar itu yang lampunya menyala. Tower kamar itu berada cukup dekat dengan kamarku, sehingga aku dapat melihat jelas ke dalam kamarnya. Di sana aku melihat sosok gadis dengan pakaian yang sama ketika tadi memasuki lobi. Kuperhatikan dengan seksama, perawakan gadis itu memang mirip dengan gadis incaranku itu. Kulihat gadis itu sedang mengobrol dengan seseorang, namun tak dapat kulihat siapa lawan bicaranya, karena tertutup oleh lemari di kamarnya. Semakin kuperhatikan, aku semakin yakin bahwa dia gadis yang sama. Aku menjadi semakin penasaran. Namun, seketika dia melihat ke arahku. Aku yang saat itu terpergok sedang memperhatikannya hanya dapat mematung diam. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Dan tiba-tiba, seseorang menutup jendela kamarnya. Ah, sial, gerutuku dalam hati. Jika benar dia gadis yang sama, semakin malu aku jika harus bertemu lagi. Aku pun segera mengalihkan perhatianku dengan membuka ponselku. Sambil mabar PUBG, aku jadi teringat kembali ucapan Bram. Apa benar gadis itu membuka jasa open BO di sini? Aku segera menginstal aplikasi iChat untuk memastikannya. Aplikasi itu memiliki tampilan yang sangat sederhana, mudah sekali menggunakannya. Aku segera membuka fitur lihat di sekitar. Ternyata benar saja. Banyak sekali profil wanita cantik yang mencantumkan Open BO di bionya. Ya sudahlah. Toh aku memang tidak berminat dan tidak ingin terlibat dengan hal seperti itu. Ku scroll ke bawah pengguna di sekitar. Banyak juga pikirku. Namun perhatianku tertuju pada profil wanita dengan nama Puput. Kubuka profilnya. Foto profilnya tampak sangat familiar. Dia mirip sekali dengan gadis itu. Di bionya tertulis 501 kali. Aku mencoba menyapa. Hai. Agak lama ku tunggu responnya. Kemudian dia menuliskan nomor kamar dan towernya dengan diakhiri kalimat, kalau serius langsung datang. Tower dan kamarnya terletak persis di kamar wanita yang tadi memergokiku. Aku menjadi semakin penasaran. Apakah ini benar dia? Tanpa berpikir panjang, aku segera beranjak dari sofa dan menuju towernya. Aku berniat hanya ingin meminta maaf atas ketidaksopananku tadi dan memastikan apakah dia orang yang sama dengan gadis itu. Tapi terbesit jika dia memang membuka jasa open BO, mungkin... sudahlah. Lihat saja nanti, pikirku. Setelah sampai di lantai kamarnya, kulihat sepi sekali di sini. Suasana pun sangat sunyi. Hampir tak terdengar ada aktivitas penghuni kamar di sekitar. Lorong itu pun terlihat seperti tidak terurus.
Banyak lampu yang sudah tidak menyala sehingga membuat suasana menjadi remang-remang. Dindingnya pun sangat berdebu. Mungkin memang kurang laku di tower ini, ucapku dalam hati. Aku segera mencari kamar yang dimaksud, dan setelah sampai langsung kuketuk pintunya. Lama sekali tak ada jawaban. Ku coba ketuk kembali pintunya. Tiba-tiba pintunya terbuka. Di dalam kulihat sosok wanita yang sama persis dengan gadis tadi sore. Dia menyapa ramah dan mempersilahkanku masuk. Aneh sekali kupikir. Apa dia tidak menyadarinya ya? Padahal hari ini sudah 2 kali aku malu dengan ketidaksopananku padanya. Aku pun segera duduk di kasurnya. Tidak ada ruang tamu atau sofa karena kamar apartemennya tipe studio. Kamarnya sangat nyaman dan tertata rapi. Kuperhatikan di sekitar, bersih sekali kamarnya dan juga wangi. Wanginya sangat familiar, namun samar sekali, sehingga sulit untuk mengenali wangi itu. Diam-diam ku coba hirup wanginya dengan dalam. Namun tiba-tiba wanita itu menyapaku. "Abang dari mana?" ucapnya dengan ramah. Ku jawab dengan terbata-bata karena aku belum pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Membuatku grogi dibuatnya. Kami sedikit mengobrol saat itu. Lalu tak lama dia izin ke toilet. Kuperhatikan lagi kamarnya, wangi itu muncul lagi. Namun kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Bulu kuduku tiba-tiba merinding karena aku menyadari ini wangi melati. Wangi itu semakin kuat memenuhi ruangan. Namun tiba-tiba lampu di ruangannya mati. Aku terenyak. Mbak, ini mati lampu ya?" Aku mencoba memanggilnya ke toilet. Namun tak ada jawaban. Ku coba ketuk pintu toiletnya. Tetap tak ada jawaban. Wangi melati itu semakin kuat kali ini, sampai menusuk hidungku. Namun lama-lama aku menyadari wanginya berubah menjadi bau busuk. Perasaanku sudah tak karuan saat itu. Aku pun mencoba mengambil ponselku untuk menyalakan lampu. Namun aku sangat terkejut karena kamar yang tadinya rapi sudah berubah 180 derajat. Yang kulihat kali ini kamar yang sangat berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana dan sangat kotor. Aku mencoba meyakinkan mataku. Aku arahkan senter dari ponselku ke beberapa sudut ruangan. Namun aku sangat terkejut ketika kulihat. Astaga!
Ada sosok berbaju putih berdiri di sana. Sosok itu berambut panjang dengan muka yang sangat mengerikan. Mukanya pucat pasi dengan mata hitam yang kosong. Dia terus melihat ke arahku. Aku yang terkejut melihatnya segera berlari ke arah pintu. Namun pintu itu tak dapat dibuka, seperti ada yang menahannya dari luar. Ku coba terus untuk mendorong pintu itu, tapi tidak berhasil. Sekilas aku menoleh ke belakang. Sosok itu perlahan mendekatiku. Dengan panik, aku terus mencoba membuka pintu, namun tetap tak berhasil. Aku mencoba menoleh kembali ke belakang, namun kali ini sosok itu sudah tepat berada di belakangku. Posisinya sangat dekat sehingga ketika aku menoleh, hidungnya hampir menyentuh pipiku. Terlihat jelas matanya yang hitam melihat ke arahku, dan tiba-tiba sosok itu tertawa dengan raut muka yang sangat menyeramkan. Perlahan dia mengangkat kedua tangannya. Aku semakin panik. Kali ini dengan sekuat tenaga ku dorong pintu itu dan akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Aku berlari secepat mungkin meninggalkan kamar itu. Kususuri lorong yang panjang dan akhirnya aku berhasil keluar dari sana. Setelah sampai ke towerku, aku berhenti duduk untuk menghela nafasku. Dan untungnya di sana ada seorang office boy yang sedang membersihkan lantai. Dia menghampiriku dan bertanya ada apa. Aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Office boy itu pun merasa terkejut. Dia berkata bahwa lantai di tower yang aku sebutkan itu sudah ditutup 5 tahun yang lalu, dan tidak ada satupun penghuni di lantai itu. Hal itu terjadi karena semua penghuninya merasa ketakutan dihantui sosok kuntilanak. Dia pun bercerita bahwa kuntilanak itu merupakan arwah penasaran dari seorang wanita yang membuka jasa open BO yang terbunuh di salah satu kamar di sana. Wanita itu dibunuh oleh tamunya karena si tamu yang sudah berusia paruh baya merasa terhina diejek ukuran alat vitalnya. Lalu wanita itu dibunuhnya dengan cara dicekik hingga dia kehabisan nafas. Kejadian itu membuat gempar seluruh penghuni di sana. Karena konon katanya mayat wanita itu baru ditemukan setelah 2 minggu. Kondisi mayatnya sangat memprihatinkan. Karena ketika ditemukan sudah membusuk. Namun penghuni sekitar tak ada yang mengetahui hal itu. Mayatnya sendiri ditemukan oleh saudara kembarnya yang khawatir mencari keberadaannya karena wanita itu sudah lama tidak mengabarinya. Dia mengetahui hal itu karena beritanya sempat viral dulu. Kejadian ini menjadi pelajaran bagiku
untuk selalu menjauhi hal-hal yang dilarang agama. Karena selain berdosa, mungkin saja teguran dari Tuhan untuk menjauhinya datang dengan cara yang sangat tidak terduga.